perilaku yang tidak ideal. Kalau ideal kan dia hadir tepat waktu, ya, memakai seragam, atribut, nah itu ideal. Tapi kita suatu saat melihat siswa ini kok perilakunya tidak ideal nih menurut kita, menurut peraturan, menurut norma-norma yang ada. Ya, kira-kira ya, silakan tuliskan saja satu kasus yang pernah Bapak Ibu tangani. Ya, yang pernah Bapak Ibu tangani. Apa saja yang menurut kita tidak ideal pada saat itu perilakunya. Ya, kemudian kira-kira apa tindakan langkah-langkah Bapak dan Ibu kira-kira yang dibuat untuk siswa, untuk anak kita ini yang bermasalah. Ya, kemudian pihak-pihak siapa aja yang kira-kira waktu saat itu kita libatkan. Ya, kalau guru bidang studi berarti melibatkan siapa? Ya, apakah langsung bilang urusan kalian nih, BK nih? Apakah gitu? Ya, silakan ditulis. Bapak Ibu tangani, kemudian langkah-langkah apa? 1, 2, 3. Kemudian pihak-pihak siapa yang terlibat dalam yang Bapak libatkan dalam menangani satu kasus yang Bapak Ibu tangani ini. Ini menghadapi permasalahan yang begitu kompleks, ya, Bapak dan Ibu jangan langsung aduh gitu. Itu dulu yang perlu dihindari. Aduh gimana ini ya? Kalau pertanyaan gimana untuk rekan kerja untuk berdiskusi silakan. Ya, silakan. Memang itu tujuan kita untuk berdiskusi bersama ya, bagaimana kira-kira, apalagi kepada rekan-rekan kita yang memang latar belakangnya psikologi ya, atau guru bimbingan konseling. Ya, jadi pengelolaan kasus merupakan suatu pendekatan yang didapat ya, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pembimbingan yang dibutuhkan. Nah, jadi ingat, yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Ya, apa saja nanti yang dibutuhkan? Nah, nanti ada langkah-langkahnya. Terutama nanti dengan Ibu Willy, ya, mereka nanti akan memberikan assessment. Nah, dari assessment lah kita dapat. Ya, oke, saya hanya jalur manajemennya saja, jalur pengelolaan kasusnya saja. Baik, sehingga siswa dapat memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. Ya, pelayanannya juga yang dibutuhkan oleh peserta didik. Ya, secara komprehensif. Komprehensif itu menyeluruh dengan dirinya si peserta didik, dengan dirinya anak kita. Menyeluruh yang dia dapat, nggak setengah-setengah, nggak nanggung-nanggung. Ya, kemudian kompeten. Nah, kompetennya apa? Bapak dan Ibu mengikuti pelatihan, ya, 2 hari. Nah, ini meningkatkan kompetensi ya Pak ya. Nah, ini juga berarti kompetensi yang Bapak Ibu dapatkan 2 hari ke depan ini, ya, itu diterapkan di dalam pengelolaan kasus. Ya, kemudian efektif, kemudian efisien. Yang nggak usah saya jelaskan lagi lah ya apa efektif dan efisien ya. Artinya hemat cepat, ikan gabus, ikan sepat. Ikan lele ya? Oh iya, berarti masih sadar semuanya. Ya, jadi makin cepat makin gitu. Oh. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Ya, apabila dilakukan bersamaan dengan tujuan dan prinsip pembelajaran inklusif. Ya, prinsip nggak saya jelaskan di sini apa tujuan, apa prinsipnya. Bapak dan Ibu sudah paham itu. Ya, ada keramah tamahan, ada kehangatan dengan peserta didik. Ya, nanti bisa Bapak Ibu baca di juknis daripada pengelolaan sekolah atau madrasah inklusif. Ya, kemudian pengelolaan kasus dapat menjadi pendekatan yang kuat. Nah, ini penting. Justru dari kasus itu kita dekat peserta didik kita. Ya, kita dekat, kita akrab. Ya, memperoleh akses terhadap pelayanan yang tepat menuju siswa unggul. Jadi nanti kita akan tahu, ya, melalui assessment, melalui intervensi kita tahu sebenarnya anak ini potensi. Iya, saya pernah dapatkan siswa dia pembangkang sekali. Pembangkang. Ya, luar biasa, pembangkang ini tingkahnya macam-macam. Ya, saya deketinnya bukan di ruang BK loh. Sama-sama makan di kantin. Iya, saya lihat makan di kantin. Saya udah tanya.
Iya. Kami di Man 1 panggil ayah anda sama ibunda ya. Ya anda boleh duduk naik. Duduk aja ya anda. Duduk. Saya duduk. Nah makan kita. Saya korek-korek, saya interview kalau bahasa di pengelolaan kasus interview ya, wawancara sedikit, wawancara singkat. Gak pernah bawa seanak ini sebenarnya dia di reject di ekskul. Ya pada saat mendaftar ekskul di reject dia, tak pas gitu, nggak cocok gitu ya. Dan dia tidak terima. Ini penolakan bahwa dia dilarang bergabung di ekskul tersebut. Ya. Kemudian ya pelan-pelan saya kuatkan penguatan pola pikir, penguatan mental. Alhamdulillah di kelas 3 saya rujuk ataupun saya masukkan ke vokasi IPB Pertanian Bogor. Pertanian Bogor. Alhamdulillah ternyata di sana unggul ternyata. Iya, artinya dia mendapat tempat, ya prestasinya bagus. Sampai saya berkunjung ke sana, dibilang ketua jurusan ya, prodi dia itu, ini alhamdulillah Pak, ya. Kemudian dia ada aktivitasnya sebagai YouTuber. Iya, dari YouTuber aja itu dia sudah bisa kasih uang jajan mamanya, sampai dia bisa jalan-jalan ke Kuala Lumpur ke Malaysia gitu. Dia cerita terus sampai sekarang cerita. Jadi sesuatu yang kita lihat itu pendekatan itu kita tahu nih potensi anaknya sebenarnya di mana gitu. Walaupun kita lihat permasalahan yang tidak ideal tadi, macam-macam tingkahnya. Ya, penolakan dia itu karena ada suatu pemicu dia. Pemicu, ingat ya, anak-anak kita ini kalau dari Islam sudah dilahirkan fitrah ya, Pak Ustaz ya. Fitrah itu sudah dengan potensi-potensi yang ada dan diciptakan Allah. Nah itu aja acuan kita. Ya, oke kita lanjut. Ya, prinsip pengelolaan kasus. Nah ini prinsip-prinsipnya. Kalau bagi yang Bapak Ibu nggak perlu dia kan langsung simpan aja di handphonenya. Yang jelas adalah tepat sesuai dengan kebutuhan siswanya. Ya, dia di bidang akademik kah, atau di bidang sosial kah, atau di bidang keluarga, atau di bidang karir, apa yang dia butuhkan, tepat sasarannya. Kemudian sistematis, memiliki tahapan yang jelas, ya, mulai dari proses penerimaan kasus hingga pengakhiran atau rujukan. Ya, kalau kita tidak bisa, nanti kan ada evaluasi. Kalau rasanya kita tidak mampu, Bapak Ibu jangan bertahan di situ. Terkadang kita perlu orang lain. Terkadang kita rujuk nih anak ini, yuk kita sama-sama. Bapak dan Ibu kedepannya kan akan menjadi pembimbing khusus ya, guru pembimbing khusus GTK ya. Oke, kemudian tepat waktu merespon ya sesuai dengan tingkat urgensi suatu kasus dengan memperhatikan keselamatan siswa. Keselamatan siswa itu yang penting. Kemudian koordinasi. Pengelolaan kasus dapat mengkoordinasikan layanan dan dukungan dalam sistem rujukan multisektoral. Jadi rujukan itu kita perlukan. Ya, ada psikolog kita, ada ustadz kita, kadang perlu. Ya, sekali-sekali ya naik kita jumpai bapak ini, ayo naik kita jumpa bunda ini. Itu rujukan ya, penguatan mental. Kemudian sistem dukungan dapat berupa layanan formal seperti layanan kesehatan, psikologis dan sebagainya, maupun layanan informal seperti dukungan dari keluarga. Penting sekali. Ya, dukungan keluarga itu penting sekali. Oke, kita lanjut. Nah, ini gambaran umum proses pengelolaan kasus. Ya, mulai dari identifikasi masalah, kita harus mengidentifikasinya. Ya, kita catat, kita punya logbook, punya buku catatan, kemudian kita pengumpulan data, beralih ke assessment. Khusus assessment saya tidak jelaskan, nanti Bu Wiwi yang akan jelaskan lebih lengkap. Nah, banyak instrumen di assessment ini yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Pak, saya boleh nggak buat assessment sendiri? Alhamdulillah, bagus. Karena ini yang diharapkan, ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu ingin merujuk yang dipakai oleh orang, silakan. Ya, silakan saja. Ya, kemudian
rencana intervensi, rencana yang nanti kita jelaskan satu-satu. Kemudian pelaksanaannya, ya pelaksanaannya yang apa yang kita lakukan. Kemudian kita review dari yang sudah kita lakukan. Ya, kemudian evaluasi. Kalau juga belum berlanjut melalui penilaian jangka pendek, ya atau jangka menengah, kita kembali lagi pengumpulan data. Ya, kemudian mengarah ke koordinasi. Ini kurang lebih mekanismenya, ya mekanisme dari proses pengelolaan kasusnya. Oke, ini kita lihat identifikasi masalah atau proses awal. Langkah-langkahnya: menerima rujukan kasus ataupun kita sendiri, ya. Kemudian melakukan koordinasi, mempelajari dokumen terkait, ya. Melakukan kontak langsung dengan siswa bermasalah, memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan Bapak Ibu sebagai guru pembimbing khususnya. Jadi sudah di Ananda kita itu sudah tahu apa maksud kita. Ya, kalau mereka nggak tahu, mereka akan blocking itu. Mau apa ini Bu ini? Mau apa ini Mbak ini? Iya, akan diblokking dia. Karena dia dianggapnya tidak nyaman. Karena dari segi umur aja tidak nyaman. Benar? Iya, dari segi umur aja nggak nyaman dia. Iya, tapi kalau kita bilang tujuan ini saya guru pembimbing khusus Ananda. Jadi juga paham maksudnya. Ya, maksudnya itu berteman, ya. Apalagi kita di sini, ya, ke budaya Asia itu, ya. Nah, ketika saya di luar itu luar biasa itu penolakan si anak. Karena budaya mereka berbeda, ya. Kalau kita masih menghormati orang tua, yang lebih tua masih oleh sana luar biasa penolakannya keras. Gak kenal, apa urusan lo. Iya, padahal dia tahu saya kanselor gitu, ya. Alhamdulillah budaya kita masih ada gitu, ya. Kemudian mendorong siswa untuk menyampaikan masalahnya dengan melakukan wawancara singkat, ya. Ditanya. Kalau nggak bisa sekali wawancara 2 kali, nggak bisa wawancara 2 kali 3 kali, ya. Seperti yang saya bilang tadi, bahkan saya wawancara nggak tahu di kantin, lagi sama-sama makan nih, gitu, sama-sama makan di kantin, ya. Kadang lagi dia ini saya tahu dia bermasalah, yang khusus kelas ampuan saya, ya, kelas apa saya, bimbingan saya, tahu ini bermasalah ini. Kalau kita panggil ke ruangan, nggak mau, iya. Ya, kemudian membuat analisa dan keputusan singkat dan tepat dalam lembar anekdot, ya. Ini lembaran Bapak dan Ibu sendiri, ya. Jadi ada catatan, penting sekali catatan setiap aktivitas kita, ya, karena juga nanti ada dengan pengumpulan data. Nah, menurut Bapak dan Ibu, data apa saja sih yang kita perlukan untuk menindaklanjuti penanganan dan pengelolaan kasus? Menurut Bapak dan Ibu, data-data apa aja yang perlu nih? Seperti tadi yang sudah Bapak jelaskan satu kasus yang ditangani. Kira-kira itu data apa aja yang kita perlukan nih? Ya, dalam pengumpulan data. Kalau ada nanti pertanyaan, Pak, berarti tidak ada standar untuk pengumpulan data. Sebenarnya ada standar di dalam pengumpulan data, ada di psikologi juga ada standarnya, ya. Cuman Bapak dan Ibu yang paham data apa saja sih nantinya yang bakalan diperlukan bagi si anak. Ada standar daripada data itu ada, ya. Contohnya data umum, ya, tentang biodata, latar belakang. Nah, itu data umum biasanya, ya. Khususnya berkaitan dengan kasus si siswa. Nah, itu kita perlu menggali lagi data-data yang diperlukan, ya. Pada data, ya. Jadi ini hanya gambaran aja yang sederhana, ya. Jadi analisa pengumpulan data, contoh nih gambar ringkas kasus, gambaran ringkas kasus. Ini dokumen 1 identifikasi kasus. Jadi apa kasusnya, kemudian situasi keadaan siswa, gambarkan kondisi siswa pada saat identifikasi awal. Nah, ini sebaiknya Bapak Ibu jadikan logbook. Logbook itu ada satu buku, ya, boleh buku apa namanya? Buku yang tebal itu apa tuh? Buku log, ya, buku log itu boleh seperti ini, ya boleh. Jadi kalau nanti bentuk lembaran-lembaran kececer kemana-mana, iya, lebih bagus yang sederhana saja. Kalaupun mau dari madrasah nanti dicetakkan buku kasus, silakan saja. Ya, itu tergantung anggaran juga, ya Pak, ya.
Bukan pelanggaran juga ya. Iya. Oke ya, ini satu contoh. Boleh modifikasi, boleh memodifikasi. Ya, kemudian di asesmen pengelolaan kasus, asesmen itu kita udah ke yang selanjutnya ya. Tadi yang tadi gambar temanya, asesmen bertujuan untuk mengungkapkan dan memahami permasalahan, kebutuhan, potensi. Ini yang penting. Jadi assessment adalah mengungkapkan. Bagaimana cara mengungkapkan permasalahannya, memahami masalahnya. Nah, dengan assessment diharapkan kita paham masalah peserta didik kita, paham kita apa yang dihadapi anak-anak kita. Ya, kemudian apa kebutuhannya, apa potensinya yang dimiliki. Nah, dari judul tadi menjadi siswa yang unggul. Nah, kita seharusnya pada assessment itu menerbitkan potensinya. Potensi ini penting. Ya, itu kita menerbitkan di laporan itu potensi si anak. Itu yang penting karena tujuan kita agar anak kita ini unggul. Ini kan terlupakan. Ya, terlupakan. Kita sibuk memecahkan masalahnya. Ya, tapi kita nggak bergerak dari potensi. Kalau kita bergerak dari potensi, dia pun mau potensi itu dia kembangkan, alhamdulillah. Merubah perilaku yang tidak ideal menurut kita itu cepat sekali. Ya, berubah menjadi perilaku yang ideal. Kemudian asesmen tidak hanya berupa kegiatan pengumpulan informasi, ya, melainkan mencakup kegiatan analisis. Analisis kita reka-reka, bahasa sederhananya kita pikirin, kita reka-reka, itu analisis ya, dan penilaian motivasi, kapasitas dan peluang yang dimiliki oleh siswa hingga pengambilan keputusan. Ini kemudian masuk yang berikutnya, langkah rencana intervensi. Rencana intervensi adalah proses kognitif. Ingat, proses apa itu kognitif? Saya mau tanya nih sama guru-guru yang hebat di sini. Ya, pemikiran. Di bagaimana anak didik kita, anak kita ini berpikir. Itu sih ya. Berpikir. Kalau bahasa yang grup-grup yang ekstrim itu cuci di otaknya nih. Cuci di otaknya nih, sehingga mau melakukan yang ekstrim-ekstrim. Nah, kita ke arah yang positif, ya, ke arah yang positif. Artinya kognitif untuk menentukan sejumlah tindakan untuk mencapai tujuan dan memecahkan masalah. Langkah-langkahnya, ya, hasil assessment penting. Tadi langkah sebelumnya kan assessment, kemudian menyampaikan hasil assessment. Mendorong siswa memberikan tanggapan. Harus kita dorong siswa memberikan tanggapan ataupun anak tersebut. Menurut Ananda gimana? Menurut Ananda gimana nih? Gitu. Ya. Kemudian terhadap asesmen ya, terhadap hasilnya asesmen kita yang kita dapat tadi, menyusun rencana intervensi bersama siswa. Sederhana saja, melalui logbook ya, bersama siswa. Kira-kira Ananda mau apa? Seperti apa maunya, gitu. Harus kita tanya, ya. Kemudian menjelaskan berbagai pilihan solusi. Nah, artinya kita yang lebih banyak makan garam ya, lebih banyak makan garam, artinya kita sudah paham kalau A ini, kalau B ini, kalau C ini, kalau D ini, gitu ya. Nah, itu kita harus kita lempar ke peserta didiknya anak kita ini, harus kita lempar. Kemudian dan kita paham konsekuensinya tadi, makanya saya bilang kalau A konsekuensinya ini, kalau B lanjut gitu ya. Kemudian melakukan rencana monitoring dan evaluasi. Artinya ada penilaian jangka pendek, menengah, panjang. Ya. Kemudian secara bersama terkait dengan intervensi yang dilakukan sehingga dapat dilihat sejauh mana ketepatan intervensi yang dibuat. Kalau nggak tepat metode yang awal kita buat, ganti metodenya. Diganti. Iya, seperti saya bilang tadi, nggak tepat ini anak ini dibawa ke ruang, nggak tepat. Saya ganti metodenya dengan di kantin, dengan dia lagi main bola, nungguin temannya main bola, nonton main bola, duduk saya di sampingnya. Kita ganti metodenya, kita ganti ya. Nah itu, kalau tidak tepat yang pertama. Kemudian mempersiapkan keterlibatan keluarga secara aktif. Nah keluarga penting. Artinya kita soundingkan ke keluarga bapak dan ibu, nanti kita boleh ketemu. Bukan artinya ini secara formal boleh saja melalui surat ya, kami undang bapak dan ibu boleh saja. Itu kan teknisnya, ya.
Tapi kita soundingkan dia akan keterlibatan keluarga, itu penting juga ya. Kemudian nih, kita ke proses pelaksanaan intervensi. Dari rencana-rencana pelaksanaan intervensi itu ya, kita lakukan pelaksanaannya. Penanganan pelaksanaan intervensi adalah pelaksanaan dari rencana. Tadi kan kita udah buat nih ya, oret-oretan langkah ya. Lalu kita berdasarkan rencana inilah kita lakukan penanganannya ya, dirumuskan pada langkah serta hasil asesmen sebelumnya. Kemudian intervensi berorientasi pada kegiatan untuk mendorong perubahan individu bahkan keluarga. Kita maunya ananda kita ini seperti ini idealnya gitu. Kita dorong lah ya. Kemudian hal ini dilakukan agar layanan diberikan maupun perubahan yang terjadi dapat dievaluasi dan diukur tingkat keberhasilannya. Artinya kan sudah kita oret-oret tadi A, B, C langkahnya. Nah, kita laksanakan, kita terapkan. Oh, ini nggak berhasil, ini berhasil. Nah, itulah dia tadi diukur. Nah, jadi dengan coretan-coretan kita di rencana tadi dapat diukur keberhasilannya. Kemudian C, sesuai dengan asesmen dan konteks pengelolaan kasus. Tadi asesmen ya, balik lagi ke asesmen. Oke, Bapak dan Ibu. Langkah selanjutnya daripada proses skema tadi, yaitu proses monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi adalah upaya untuk mengetahui keberhasilan dari pelaksanaan intervensi. Artinya penanganan kasus yang sudah kita laksanakan tadi dari yang langkah skema sebelumnya itu harus kita beri evaluasi. Ya, proses ini ya, pada proses ini guru pembimbing khusus harus melibatkan siswa dan keluarga dengan memberikan penilaian terhadap keberhasilan. Jadi tanya orang tuanya, kayak mana menurut ibu di rumah? Itu kayak mana? Sesuai dengan yang kita oret-oret. Nah, sesuai dengan yang kita oret-oret. Masih marah-marah kah dia? Masih ini kah dia? Masih ini kah dia? Nah, itu monitoring sederhana, yang sederhana. Ya, itu sederhana. Kalau ini kan bahasa buku ya. Bahasa buku ya, bahasa buku. Kemudian dan keempat, pelayanan yang diterimanya serta layanan telah diberikan keluarga. Nah, keterlibatan keluarga tadi penting ya. Oke. Terminasi kalau di dalam artinya berhenti ya, diterminasi. Kalau ini tidak, kecuali dia sudah tamat, udah selesai pendidikan, itu terminasi. Tapi selagi masih di sini, dia akan terus kita dalam jangkauan penilaian evaluasi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Itu ya, artinya terminasi. Kalau kasus yang A sudah selesai, menjadi catatan kita. Bisa saja dia dengan perilaku yang tidak itu berulang, bisa. Makanya tadi dalam skema kan balik lagi ke atas dia. Ya, kalau itu tidak selesai kasusnya ya. Nah, jadi tetapi perlu adanya penilaian jangka menengah dan jangka panjang terhadap siswa sehingga mencapai potensi yang maksimal dan diharapkan. Ya, ini terminasi bukan artinya berhenti ya. Pencatatan dan pelaporan ini penting sekali. Penting sekali. Iya, ini semua itu laporan. Ya, laporan. Membuat catatan, recording. Dan laporan, reporting merupakan kewajiban semua. Bukan kewajiban Bapak dan Ibu saja, kewajiban manajerial juga ya. Artinya Pak Kepala harus ada pencatatan laporannya, bendahara juga harus ada catatan dan laporannya. Nah, ini berdasarkan catatan dan laporan Bapak dan Ibu. Ini penting ya. Pencatatan yang baik akan membantu menghasilkan pelayanan yang efektif. Pencatatan itu adalah alasan dengan legal dan administratif atau legal. Secara legal, melalui pencatatan, pelaporan, dokumentasi yang teratur. Jadi menurut saya yang sederhana buku logbook itu aja. Kemudian manajemen memastikan bahwa pelayanan diberikan kepada siswa secara akuntabel. Ya, akuntabel dapat dipertanggungjawabkan pendanaannya. Karena hubungan dengan pendanaan harus ada laporannya, kegiatan apa saja yang Bapak Ibu lakukan. Itu penting. Ya, jika apa-apa. Kemudian secara administratif,
perlu memastikan agar semua proses yang berhubungan dengan siswa terdokumentasi. Ya, jadi catatan kita itu penting sekali untuk kita juga, untuk ke siswa juga. Oke, pencatatan laporan lanjutan ya. Hal ini berguna bagi semua unsur sebagai dasar untuk rekonstruksi kasus atau penanganan kasus berikutnya. Nah, perlu misal siswa ini perlu rujukan, ya. Jadi nanti rujukannya tinggal melihat catatan kita, ataupun kita tinggal bacakan aja laporan ataupun catatan kita, ya. Pihak madrasah juga, ya udah itu sebagai bukti bahwa sudah berlangsung nih, ya, penanganan pengelolaan kasusnya. Lanjut, pencatatan laporan final yang terakhir. Jika diperlukan agar efektif dan efisien, pencatatan laporan dapat dibuatkan menjadi instrumen pengisian atau lembar pengisian. Boleh, ya. Jadi dicetak seperti saya tadi yang saya tampilkan tadi, sederhana saja, cuman dia tercatat. Ini penting sekali. Ini kata Kiai Haji Maimun Zubair. Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati diuji kesabarannya. Namun hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga. Kita harapkan ya. Kalau kita semua guru beranggapan ini, insya Allah mungkin ini Ananda ini yang menarik saya ke surga. Mungkin ini nanti yang menarik saya ke surga. Jadi doakan saya, tarik saya ke surga ya. Ajak saya ke surga ya. Jadi dia punya tanggung jawab membukakan pintu surga untuk kita. Nah, itu penting. Itu motivasi jangka panjang itu kan. Iya. Motivasi jangka panjang bagi mereka. Ya, baik Bapak dan Ibu, ini penutup dari saya. Terima kasih. Mohon maaf, ini buka moderator, ada tanya jawab. Oh baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.